lalu nggak ada ini, weekend lalu nggak ada liga, nggak ada, cuma international break dan sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke topik pod kali ini. Catatan, bukan catatan sih, apa ya? Kayak highlight dari weekend international break kemarin itu aku ada dua sih. McTominay yang akhirnya berhasil lolos ke Euro bersama Scotland. Terus dan gol cantiknya yang entahlah itu, kalau misalnya Dianulir. orang yang golnya dianulir itu tuh teknik kelas tinggi sih, teknik dewa sih. Jadi memang kayaknya McTominay ini ada benarnya dipertahankan di United. Terus yang kedua Inggris mengamankan satu tempat juga di Euro 2024. Marcus Rashford satu gol, dua Satu gol, gol. satu gol. Jude Bellingham, dan yang jadi meme justru golnya Rashford, tapi orang ngomong kenapa nggak dipasing ke Harry Kane? Karena prosesnya sama seperti apa yang biasa dilakukan di MU kan? Yes. Cuma ya karena lawannya Italia, jadi mungkin ya pemain Italia belum bisa membaca tekniknya Rashford seperti apa. Oh, satu lagi. Italia eranya Spalletti ini aku sampai nggak habis pikir, kok bisa-bisanya ada pemain seperti El Shaarawy loh. El Shaarawy. Karena sudah saking krisis pemainnya. Bonaventura loh. Aneh-aneh. Bahkan strikernya pun karena ada yang naturalisasi kan. Iya. Yang dari Argentina. Iya. Fratesi siapakah tuh? Jadi ya itulah, itu Italia masih, dan Norwegia juga kayaknya tinggal nunggu playoff. Oke, anyway. Itu adalah intermezzo. Kamu ada tambahan tentang apa yang terjadi satu pekan terakhir? Atau mungkin ada yang lewat yang perlu jadi ini fokus? Gak ada sih, aku kira tadi kamu bakal mention pemain Eropa yang nyinggung tragedi di Timur Tengah tuh. Oh, itu boleh, kalau saya mau dibahas ayo. Enggak, aku tadi kira. Enggak, itu Pemain-pemain yang pengen mention kayaknya agak ragu-ragu. Iya. Pengen menunjukkan atau menyuarakan ininya kan, Suaranya. opininya. Nggak tahu nanti setelah yang Muhammad Salah, Itu Muhammad Salah tuh ditodong pistol itu sama FK. Iya. Makanya view angle-nya tuh gimana, cuma muka doang tuh, nggak ada kelihatan apa-apa kan, Nggak muka kelihatan aja tegang dari gitu. belakang tuh gini semua. Tapi ada yang tergelitik juga loh, Kak. Secuil Apa-apa? kita terkait itu. Jadi Oke. akhirnya kan ini jadi dihubung-hubungkan masalah apa yang terjadi Rusia Ukraina Yes. terkait kebebasan dalam Berpendapat. berekspresi gitu kan. Dan nggak banyak juga misalnya yang dari publik umum atau penggemar sepak bola di Indonesia juga berkomentar atas hal yang ditimpa oleh pemain yang terkena sanksi oleh klubnya, misalnya seperti yang di Jerman kayaknya ada dua, Ya. Mazraoui yang sama Mazraoui sama El Ghazi kan yang Anwar El main Ghazi situ. ya. Main sama. Sebenarnya kalau konteksnya masalah kebebasan berpendapat atau berekspresi, aku jadi kayak ngebalikin kalau misalnya kondisinya di Indonesia gitu. Ini kan mereka kan yang dalam ininya itu mereka dibungkam atas ekspresinya Free Palestine kan. Ya. Nah, gimana kalau misalnya konteks itu dibalik di Indonesia, orang berekspresi menjadi di sisinya Israel gitu. Apakah di luar konteks siapa yang benar, siapa yang salah ya? Ya kan? Kan ini kan mau berekspresi nih kan. Nah, jadinya akan ada hal yang sama. Makanya sebenarnya ini bukan hal masalah kebebasan berekspresi sebenarnya. Kalau misalnya konteksnya berekspresi, berarti mau siapapun yang dimention nih harusnya nggak ada yang terkena imbasnya sama subjeknya siapa yang menyuarakan kan.
Jadi ini terlepas misalnya siapa yang benar siapa yang salah sebenarnya. Jadi aku jadi berpikir kan, gimana kalau di Indonesia itu ada pemain bola yang ngomong Free di Israel. jadi di sisinya Israel gitu kan? Iya, iya. Kira-kira karena kemungkinan akan sama seperti apa Sama yang dialami perlakuannya. Mazraoui kan? Nah, cuman memang tempatnya aja yang berbeda nih. Kalau karena mereka di Jerman memang ada ya politiknya yang melarang hal kayak gitu, mungkin nggak ada bedanya juga seperti apa yang pelarangan match day yang U20 ya, yang Yang Israel Israel. Indonesia kan. Ya. Jadi kayaknya sama aja sebenarnya ininya perlakuannya, bagaimanapun bentuk ekspresinya gitu. Jadi ini kayaknya bukan masalah bentuk ekspresi gitu, tapi karena memang di mana memang kita berada disesuaikan aja lah gitu kan. Ya, ya, ya. Sama Cuman ya, aku yang Kak. paling yang mengejutkan itu kasusnya Benzema sih. Ya, yang minta dicabut Ballon d'Or-nya, terus minta dicabut Iya. gelar kehormatannya segala macam. Tapi lucu Hmm. sih itu anunya Prancis ngomong cabut gelar Ballon d'Or-nya itu gimana ceritanya? Karena memang kan penyelenggaranya Prancis. Oh, yang Ballon d'Or ya, bukan Iya, European Men's. Iya, 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 betul, betul, betul. iya, Hmm. Prancis kan. Cuman awalnya aku nggak expect yang apa yang dialami Benzema itu kan seperti yang Mazraoui itu kan karena memang dia di Jerman, dia Mm-mm. bermain untuk klub Jerman, makanya Mm-mm. dari Federasi Jerman atau pemerintah Jerman ngambillah kebijakan seperti itu. Ini Yes. Benzema nggak di Prancis, nggak ngebela Mm-mm. klub Prancis, Mm-mm. kan? Dia main di Arab, dia Udah menyorakannya pensiun di dari Arab. timnas juga. Iya. Nah, ini agak kelewat nih, agak Offset, kelewatan sih yang Prancis offset, ini. offset. Tapi memang ya betul juga yang tadi kamu bilang soal di mana kita berada ya di situlah. Tapi ya memang kebijakannya dari Jerman juga seperti itu. Mungkin bukan cuma menahan bukan karena semata-mata kebebasan berpendapat aja yang dikekang, tapi lebih ke bagaimana melihat hal ini dalam konteks ya pemain itu main di liga yang Mm-mm. cenderung memang kiblatnya ya pro ke satu kubu itu gitu. Hmm. Ya pasti pasti bisa ya 98% lah. Hal yang sama kan berlaku di Indonesia pada saat iya siapa kayak pemain dari negara mana gitu tiba-tiba pro anti Hamas pro Israel Eh, itu satu Indonesia tuh ada di Instagramnya pemain itu pasti kayak gitu. Makanya untuk hmm. meredam hal kayak gitu ya di inilah. Cuma yang jadi jadi melebar kemana-mana itu karena kasusnya Ozil pun lagi dibawa-bawa gitu. Hmm. Dan Hmm. dan kemarin itu sebelum yang pas Zinchenko nge Insta story terus dia nggak Yang terus dia dihapus gembok lah. akun terus dia Hmm. gembok akun terus dia gembok akun itu kan Hmm. ada yang nge-tweet soal gimana Arsenal nanti menyikapi Zinchenko posting seperti ini terus akhirnya di akhir Hmm. pekan Zinchenko tetap dimainkan dan orang-orang berpendapat kalau perlakuan Arsenal ke Zinchenko itu nggak sama seperti mereka ke Ozil padahal Hmm. faktanya pada saat Ozil menyuarakan soal Uighur itu Hmm. di pertandingan berikutnya dia masih tetap dimainkan cuma ya Hmm. memang secara gradual tuh dia diasingkan gitu. Ya ini Hmm. nggak tahu sih nanti ini Manur Solomon seperti apa nanti anunya ke. Kayaknya kalau Manuel Solomon dia karena memang nggak ada juga dia berkomentar. Selama nggak berkomentar kayaknya aman-aman aja. Iya, Masalah iya. status kewarganegaraannya memang dari awal kayak gitu. Sama kayak dulu Mm-mm. ada Tel Benheim kan backnya Chelsea sama Yang Bolton kan ya. aman-aman aja di Inggris kan. Mm-mm. Cuman irisannya semua kayaknya bukan masalah Free Palestine ya sebenarnya kalau aku lihat pada akhirnya gitu. Semua Mm. yang ada berhubungan dengan Israel itu pasti akan bermasalah, Iya. ya kan? Jadi Iya. mau di negara manapun misalnya kayaknya kalau ada yang berhubungan dengan Israel, kayaknya ujung-ujungnya Mm. bermasalah gitu. Mm-mm. Mau Mm-mm. mau bagaimanapun misalnya bentuk ekspresinya hanya menyuarakan cuman status begitu story kemudian langsung ada pemberitaan akan diajak bicara pemain ini segala macam gitu kan. Jadi kayaknya sih ya yang paling aku agak masih bingung konteksnya kalau misalnya masalah ini adalah masalah humanity ke perang gitu. Mm. Mm. Rusia dengan Ukraina
dengan apa yang di Timur Tengah begitu, Hmm. ya beda responnya memang karena memang dari Iya. kebijakan kepemerintahan di negara Eropa aja sih kayaknya kan. Mau sulit Iya. kita mau Susah, anunya, susah sulit kita memang. mau cari anunya gitu. Kalau kalau soal Israel Palestina ini kan sebenarnya salahnya sebenarnya Inggris gara-gara narik garis dari tahun sebenarnya Jews-nya itu nggak ada masalah sebenarnya sama orang Hmm. Palestina, yang masalah itu sebenarnya Zionisnya itu. Dan Hmm. itu yang sebenarnya yang orang-orang kayaknya miss di hal itu kan ya. Jadi pikirnya Hmm. yang di Israel itu Zionis semua padahal ya enggak juga. Nah, masalah Zionis nih, aku baru dapat ini juga. Jadi Zionis ini katanya bukan hanya masalah masalah Jews, bukan hanya masalah yang Yahudi gitu. Mm-mm. Ternyata semua orang yang di Israel itu masuknya Zionis gitu. Mau itu yang Yahudi, mau itu yang Kristen, mau itu yang Islam, itu Zionis tuh. Oh gitu. Ah, cuma jadi ada yang Zionis itu kayaknya peng- ideologi deh atau apa sih? iya jadi rasa nasionalismenya. Ya, 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 ya. Jadi sama kayak Pancasila lah. Pancasilais gitulah kan. Nah, Hmm. tapi ada yang karena Zionis ini yang mencetuskan pertama itu adalah orang Jews, Jus, ya. akhirnya lebih mengarah ke sana lah Hmm. predikat Zionis ini gitu. Jadi sebenarnya katanya semua orang Israel Israel itu Zionis kok, cuman karena pergeserannya awal mulanya itu yang mendeklarasikan orang-orang Hmm. Yahudi Orang Yahudi itu ya. lebih dominan ke situ jadinya katanya. Hmm. Ya, ya. Intermezzonya panjang sekali, malah merambah ke geopolitik. Maaf ya guys ya. Iya, iya. Aduh, aduh. Tapi kamu Ya, stres gak sih lihat Twitter? malah lambung. Gimana gimana? Tapi kamu stres gak sih lihat timeline Twitter 10 hari terakhir? Ya, aku setelah yang Muhammad Salah tadi malam tuh ngeposting Mm-mm. itu, Mm-mm. aku justru langsung penasaran siapa kira-kira yang menyusul gitu kan, yang berani gitu. Karena Mm-mm. ekspektasiku sebenarnya kan, ini momentum bagus bagi tim-tim yang lagi terpuruk nih. Iya, Muhammad Salah itu pemain pentingnya Liverpool kan. iya. Kira-kira Liverpool sama FA Mm. gimana perasaannya gitu pada saat ada pemain yang di liganya mengekspresikan seperti itu, di liga lain ada yang diambil dihukum gitu kan. Mm-mm. Yang kayak gitu Mm-mm. kan dihukum lah itu kan. Nah, kalau misalnya pemain besar ternyata ini hanya masalah kalau pemain besar yang menyorakan nggak akan, atau pemain penting di klub itu menyorakan, nggak akan ada tindakan apa-apa. Tapi kalau misalnya pemain kecil yang menyorakan padahal sama yang disorakan tapi beda Mm. perlakuannya, Mm. ah, disitulah ya kayaknya yang menariknya bagiku gitu. Kira-kira siapa pemain Mm. yang bakal nyusul gitu kan. Mm. Kalau konteksnya Ozil dengan Zinchenko sebenarnya justru Ozil yang pemain besarnya gitu kan. Mm. Perbedaannya yang kulihat itu dari agama sebenarnya. Dari agama ya. Iya kan? Nah, Muhammad Salah ini sebenarnya ini agak setara nih dengan Ozil nih. Iya Betul, kan? betul. Nah, Di atas dan lagi beliau. masalahnya nyawa Liverpool nih di sini di dia dong nih kan. Kira Hmm. lagi deg-degan lah nih mereka ini, kira-kira gimana nih anunya kan. Cuman pintarnya memang narasi yang diutarakan Salah. Muhammad Salah itu Nggak dia nggak ada menyinggung, menyinggung ya, kata yang sensitif tuh, betul, betul. ya kan? Mm. Jadi dia semacam kayak menyampaikan hal-hal yang general gitu, tapi Mm. orang semua ngerti kalau apa yang disampaikan itu sebenarnya tujuannya supaya itu dihentikan lah yang kekerasan di sana gitu kan. Nggak ada Mm. menyinggung kayaknya satu dua kata yang spesifik gitu kan, masalah Mm. Gaza, masalah Free Mm. Palestine gitu kan, Israel Mm. nggak ada spesifik. Mm. Pintarnya sih di situ gitu. Ya, Jadi nggak tahu nanti pemain-pemain yang lain bakalan ada mengambil langkah yang sama atau tidak. aku menunggunya Ronaldo sih sebenarnya. Aku menunggu si kawan itu aja. Awalnya juga aku kira-kira gimana responnya gitu kan. Mm-mm. Entah misalnya dalam bentuk ekspresi yang lain lah. Misalnya dia ngeposting terus kemudian yang diposting itu cuman gelap doang misalnya kan.
Itu kan Ya, ya. pesan yang sangat kuat tuh kan. Tapi tanpa misalnya orang juga mau menuduh misalnya ini konteksnya yang untuk didiskreditkan, nggak bakal bisa gitu. Cuman memang sampai sejauh ini nggak ada dia sama sekali Nggak ada. menunjukkan ekspresinya. Iya. Cantona sih yang paling luar biasa memang orang satu itu. Itu apa, karena memang udah nggak ada beban ya kan, Iya, nggak ada iya. ikatan apa-apa sama klub gitu, dia nggak ada Iya. jadi bagian dari Mm-mm. manajemen gitu kan. Iya, dia itu financial freedom yang sesungguhnya. Oke lah, maaf guys ya, kita ngomongin lagi soal Ya ya geopolitik. Udah, oke, skip. Masuk ke topik inti. Jadi di ya. episode minggu lalu atau 2 minggu episode terakhir atau sebelumnya lagi kita ada sempat Hmm. menyinggung soal DNA klub. Iya iya. Klub DNA seperti apa yang menjadikan klub itu bagaimana kita mengkategorikan atau Eh, membuat sebuah klub DNA, dan itu akhirnya jadi kepikiran, dan hmm. akhirnya kita mau mencoba melihat seperti apa klub DNA itu, dan dari sudut pandang kita sendiri. Ya nggak usah panjang-panjang lah ya, bahas 2 jam. Iya. Oke, eh, eh, jadi klub DNA itu sebenarnya Hmm. menjadi eh, apa namanya, wajah sebuah klub, atau klub DNA itu bisa berubah, karena di episode sebelumnya kan aku ngomong DNA itu kita nggak bisa Nggak bakal ngutak-ngatik bisa tuh, dirubah. ya nggak bisa Hmm. diubah-ubah tuh. Tapi setelah Hmm. yang aku baca-baca, Hmm. evolusi sepak bola itu ya memungkinkan untuk DNA klub itu diubah, tapi Hmm. harus sesuai dengan filosofi klub. Jadi sebenarnya DNA sama filosofi klub ini jadi Beti beti. jadi kayak beririsan gitu. Nah, Ah, hmm. aku sempat membaca soal DNA klub yang betul-betul dan ini lucu sih Ah, karena yang betul kita yang sejalan semuanya, dari filosofi klub, hmm. manajer, implementasi di lapangan. Itu ada satu klub yang betul-betul menggambarkan DNA klub itu sendiri, tapi DNA klubnya itu dipengaruhi dari berpengaruh besar dari manajernya, Hmm. Burnley Shandai. Hmm. Hmm. Nah, gimana kamu melihat apa yang kamu dapatkan dari topik klub DNA selama pencarianmu di internet ini? Jadi uh, kalau misalnya kita mau coba, nanti aku akan contohkan yang paling dekat sih sebenarnya, Hmm. dengan MU lah misalnya kan. Tapi kalau misalnya coba kita ambil arti harfiahnya lah dulu DNA itu kan. Hmm. Jadi DNA itu sebenarnya kan salah satu bagian, jadi ini bahasa umumnya aja lah aku sampaikannya. Hmm. Bagian dari data di bagian tubuh kita misalnya kan, yang Hmm. diambil yang bisa Hmm. menunjukkan keunikan nih misalnya. Hmm. Antara DNA satu orang dengan orang yang lain kan berbeda kan. Berbeda ya. Dan ini juga yang sebenarnya terjadi di klub atau di dalam konsep sepak bola gitu. Hmm. Jadi seperti misalnya MU atau Liverpool, entah itu misalnya filosofi atau DNA gitu kan, itu berbeda mereka. Kalaupun Hmm. misalnya ada yang sama, itu akan sangat jarang gitu. Ada Hmm. kok yang sama kayak, jadi kalau misalnya Barcelona dengan Ajax itu aku lihat ada di mereka dalam satu kesatuan DNA yang sama, yaitu dalam konteks akademi. Jadi kalau Oke. kamu bilang tadi masalah manajer, bukan itu kan salah satu contoh aja ya. Jadi Hmm. ada beberapa tahapan misalnya, satu klub itu misalnya disebutkan klub ini punya DNA gitu. Jadi mulai Hmm. dari rambut, biasanya kan kalau misalnya ada kecelakaan kan diambil Yang sampel diambil rambutnya. rambutnya gitu Hmm. kan, Hmm. atau Hmm. gigi gitu, atau Hmm. kuku gitu kan. Nah Hmm. sama di level klub juga atau sepak bola juga sama juga gitu. Jadi mulai dari top manajemennya, stafnya, Hmm. pelatihnya, Hmm. pemainnya, Hmm. bahkan sampai supporternya pun Ya, betul. itu bisa menunjukkan identitasnya, yaitu misalnya DNA-nya gitu. Betul. Nah, karena masalah yang tadi kamu bilang tadi, DNA itu nggak bisa diubah gitu kan. Hmm. Iya, iya.
Tapi karena pergerakan evolusi sepak bola, ya kayaknya mungkin aja. Tapi harus filosofinya yang sama, gitu kan? Hmm. Nah, kalau aku ngelihatnya akan tetap bisa dirubah atau ganti, tapi prosesnya yang akan tetap sama, yaitu lamanya. Contohnya begini aku lihatnya, MU ya. Kalau MU itu DNA-nya sebenarnya DNA-nya itu pada saat di angkatan 92, ya kan? Setelah yang angkatan 92 itu hilang, udah nggak ada tuh DNA-nya. Di MU DNA-nya atau di klub yang lain, sebuah klub itu bisa punya DNA kalau misalnya pemain itu yang membela klub yang memang dia cintai dan dia fan-nya. Akan sangat sulit kita menemukan sebuah klub ber-DNA kalau dia nggak cinta sama klub itu. Tapi ada satu klub yang memang itu nggak ada sama sekali. Real Madrid. Karena Real Madrid DNA-nya DNA Los Galacticos. Dia dibentuk oleh sebuah kemewahan. Nah, itu DNA-nya dia. Ya kan? Nah, beda kalau misalnya kayak klub-klub lain lah yang Milan misalnya. Pas di Liga Champions kemarin kan DNA Eropa gitu kan, pas lolos semifinal gitu Liga Champions gitu kan. Karena mereka memang dari dulu pas di angkatan yang pemain-pemain Basten, Belanda, Ricard, ya kan, kombinasi dengan pemain Itali, Baresi gitu kan. Mereka itu dikenal sebagai punya DNA Eropa karena dulu mendominasi kompetisi Eropa, ya kan. Nah, jadi beda klub, beda DNA-nya, beda orang, beda DNA-nya gitu. Apakah satu klub tingkatan DNA-nya sama? Beda-beda. Ada yang kayak Burnley itu DNA-nya di Sandwich tuh. Di MU, ya kan? Di MU mungkin karena atau Liverpool mereka di DNA sejarah tuh di 90-an 80 kan. Liverpool pun punya DNA sebenarnya, DNA Liga dulu sebelum anu kan mereka juara Liga paling banyak gitu kan. Jadi kalau aku ngelihat sebenarnya DNA ya kalau misalnya diturunkan bisa. Tapi nggak bisa dalam waktu singkat. Karena misalnya seorang misalnya DNA tubuh tuh ada yang sudah hilang misalnya kepalanya terus kemudian diganti dengan kepala yang baru, itu akan lama untuk menemukan DNA yang sama dengan kepala yang sebelumnya gitu. Karena ada potongan-potongan tubuh yang hilang, kalau misalnya diambil dari beberapa macam bagian tubuh, itu akan sulit tuh. Itu yang dialami MU sekarang nih. Walaupun misalnya manajemennya dibilang kan bagian manajemen Glazer itu kan sebenarnya bagian dari transisi antara dulu masih Sir Alex dengan setelah penggantinya kan. Kalau misalnya jadi nggak seutuhnya kok MU itu semua berubah, masih ada kok manajemennya. Masalahnya manajemennya ini memang nggak ada mengadopsi DNA yang dibawa oleh Sir Alex. Karena DNA-nya di Sir Alex tuh, bukan di Glazer tuh. Nah, jadi sama juga kalau misalnya di klub yang lain gitu. Cuman bedanya kalau misalnya kayak dilihat dari sisi sejarah misalnya kan, Villa, Forest gitu kan, mereka dulu berjaya kok di Eropa gitu. Tapi pernah nggak kita dengar ada DNA Forest atau DNA Aston Villa? Nggak pernah, karena mereka memang hanya di satu waktu aja juaranya. Beda kayak misalnya Milan atau Madrid nih. Dulu memang mendominasi, kemudian turun, habis itu naik lagi, bounce back lagi gitu kan. Nah, kalau yang tim-tim yang hanya periodik juaranya atau ada karakteristiknya, itu nggak akan ada DNA-nya gitu. Tapi kalau misalnya klub yang memang dari dulu punya historikal, dari sisi historikalnya gitu kan, itu bisa jadi satu contoh DNA-nya gitu. Dan klub-klub yang lain masih banyak kok sebenarnya. Mau dilihat dari sisi mana, dia pasti punya DNA-nya gitu. Oke, tadi ada beberapa poin sih. Dan kamu lihat nih. Aku sampai nyatat loh kemarin tuh. Uset. Jadi tadi kamu nyebutin Barcelona beririsan sama Ajax gitu kan. Ya. Ya ini apa namanya? Ada kaitannya memang karena pada tahun itu pada 19 tahun 1070-an itu kan Frank Rijkaard, Van Basten, terus Johan Cruyff gitu kan. Itu kan
beririsan semua tuh. Jadi Johan Iya. Cruyff dengan filosofi total footballnya yang dibawa dari Ajax dibawa ke Mm, Barcelona dan itu diimplementasikan dan itu yang kemudian yang menjadi DNA-nya Barcelona sampai sekarang mm, gitu kan. mm, Kemudian yang Pep juga akhirnya mengambil DNA yang dibawa dari Johan Cruyff itu yang dari Barcelona itu iya. diimplementasikan ke Manchester City gitu. Mm, Dan tadi kamu juga nyebutin soal membuat DNA itu, aku juga sempat nyari dan katanya sih ada 3 poin yang untuk apa sih tujuannya membuat DNA itu DNA klub mm, gitu kan. Jadi mm, salah satunya yang pertama itu tentu saja untuk menang gitu yang pertama. mm, Terus yang kedua itu DNA itu membuat identitas dan filosofi klub itu mm, sendiri gitu. mm, Terus yang ketiga DNA itu harus ada kaitannya dengan supporter dan jadi ya mm, benar yang kamu bilang tadi, kalau pemain nggak punya DNA, nggak suka dengan klub itu, dia nggak punya, kita nggak bisa menyebut kalau pemain itu punya DNA mm. klub gitu. Iya. Nah, aku mau nanya, kalau misalnya tadi Real Madrid soal glamornya dari Mm, zamannya Francesco itu kan, di zaman era mm. di Francesco siapa sih itu namanya, lupa aku. Santiago Bernabéu. Mm, Ya, Alfredo Di mm, Stefano lah. mm, Terus gimana dengan Chelsea? mm, Chelsea sampai sekarang eh, kita nggak tahu loh DNA-nya Chelsea itu apa sebenarnya. Kita mm, mau tarik garis dari mana untuk menyebut DNA Chelsea itu seperti ini. Mau dari mulai eranya Roman Abramovich kah? Atau jauh sebelum mm, Roman Abramovich kah? mm, Bahkan sekalipun kalau misalnya di eranya Roman Abramovich gitu, di era Roman Abramovich sampai sekarang itu Chelsea sudah memecat 18 manajer mm. dan nggak semua manajer yang ada yang pernah melatih Chelsea itu karakternya beda-beda gitu. Identitasnya Iya, nggak ada iya. yang sama tuh. Yang Mm, paling paling menonjol ya mungkin Jose Mourinho karena mm, berapa tahun menangani Chelsea gitu kan. Tapi mm, selain Mourinho, Ancelotti, Gus Hiddink, Felipe Scolari, Andre Villaboas, itu nggak ada tuh yang identik dengan apa sebenarnya identitasnya Chelsea. Apakah identitasnya Chelsea itu adalah klub yang gonta-ganti pelatih, tapi nggak sejalan juga dengan apa yang diinginkan fansnya gitu kan kalau kayak gitu. mm, Jadi DNA itu mungkin bisa nggak kita ngomong kalau DNA itu sebenarnya nggak mengacu atau terikat sama satu tim, bukan satu tim, mm. terikat sama satu Satu manajer, aspek. satu aspek, tapi DNA Mm, itu adalah kalau di sepak bola itu menang. mm. Ya. Dan Chelsea Jadi, eh, kalau DNA itu sebenarnya ada juga yang kalau kamu tadi kan bilang eh kenapa sebuah klub itu harus memiliki DNA gitu kan mm, supaya mm, tim itu bisa menang dan juara kan. mm, Nah, konteksnya sebenarnya berlaku bukan hanya satu arah itu. Itu bisa bolak-balik. Jadi ada sebuah tim yang memang dia karena pertama ya meraih gelar kompetisi secara beruntun mm. itu jadi DNA-nya. Terbalik ya dengan yang kamu bilang tadi kan. Ya, Sebuah ya. klub pengen mencari jati dirinya supaya bisa juara kan. Nah, Oke. pada saat sebuah klub memiliki gelar juara beruntun atau misalnya dulu meraih gelar yang banyak dalam periode waktu tertentu. Kalau Mm, kita bicara Chelsea ini kan sebenarnya Chelsea itu diperhitungkan pada saat Jose Mourinho di awal 2004 mm, menangani Chelsea kan. Disitulah sebenarnya mulai diperhitungkan sampai misalnya walaupun pergantian pelatih tetap masih bisa uh, di papan atas lah di Liga Inggris gitu kan. mm. Tapi kalau misalnya yang kamu tanya tadi sebenarnya Chelsea ini apa DNA-nya gitu. DNA-nya dia sebenarnya dia lagi menuju fasenya seperti DNA-nya Madrid. Dia ini DNA-nya DNA memang beli pemain jadi menangnya dengan strategi kayak gitu.
Masalahnya adalah jadi kalau misalnya sebuah DNA klub itu sudah terbentuk, kalau aku ngelihatnya itu dia sudah harus mengalami satu fase komplit, yaitu menang, terpuruk, menang lagi. Nah, apa yang dialami Chelsea ini karena ada pergantian kemarin Roman Abramovich, mereka putus nih ininya. Eh, yang mau satu fase komplit ini. Jadi apa yang mereka alami sama seperti yang dialami Nottingham Forest. Mereka sempat mendominasi 2 gelar Liga Champion, kemudian habis itu karena masalah finansial dan lain-lain, mereka turun kasta tuh. Sekarang Chelsea mungkin secara finansial masih tetap uh, dominan ya secara finansial ya. Tapi secara manajemen gimana Abramovich dengan Todd Boehly sekarang beda dia manajemennya gitu. Jadi kalau misalnya Chelsea sebenarnya dia lagi menuju DNA seperti Madrid nih, Los Galacticos nih, yang memang beli pemain yang sudah jadi, bukan seperti kayak misalnya yang lain ada DNA yang dilihat secara historikalnya. Liverpool, MU, DNA historikalnya dapat tuh. Kemudian DNA fanbase kan. Supporter Chelsea kalau misalnya di Eropa lah gitu kan, ya kayaknya nggak jauh beda dengan supporter klub-klub London yang lain kayaknya gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan tim-tim yang lain gitu. Kemudian dilihat dari mantan-mantan pemainnya gitu. MU dari mantan pemain angkatan 92 ada bisa dibilang kayak gitu kan. Chelsea mungkin malah bukan pemain Inggris, pemain Italia yang lebih banyak. Gianfranco Zola, ada Belanda Hasselbank, kemudian siapa yang Italia satu lagi? Gianluca Vialli yang meninggal. Gianluca Vialli gitu kan. Nah, justru dia menyebar, dia nggak ada yang misalnya identitas yang apa ya, yang unik gitu. Jadi sebenarnya Chelsea di awal 2000-an itu sedang mau membentuk DNA-nya dia. Makanya aku bilang DNA itu sebenarnya nggak bisa diulang, tapi waktunya itu yang lama tuh. Masalahnya memang evolusi sepak bola sekarang, kapan misalnya nggak mencapai target, misalnya nggak ada juara, ganti pelatih, ganti pemain gitu kan. Walaupun mungkin DNA-nya bukan di situ. Jadi sebenarnya nggak masalah kalaupun misalnya ganti pemain, ganti pelatih. Sama seperti yang di Madrid, berapa kali mereka ganti pelatih, ya kan? Berapa kali mereka beli pemain dan buang pemain, tetap kok mereka bisa juara champion gitu kan? Nah, kayak misalnya Barcelona, mereka kayak yang kamu bilang DNA apa total football yang dibawa siapa Johan Johan Cruyff Cruyff. kemudian diteruskan oleh Pep gitu kan? Mereka basic DNA sebenarnya di La Masia. Iya, iya, iya. Walaupun total football itu nggak ada atau tiki taka nggak ada, walaupun selama ada La Masia-nya, kayaknya DNA Barcelona itu akan tetap di situ tuh, gitu kan. Jadi kalau aku ngelihat Chelsea sebenarnya mereka lagi sekarang di fase, jadi harus ada 3 tahap. Mereka juara dulu dominan, kemudian terpuruk, gimana mereka bangkit lagi. Nah, itulah baru kelihatan, inilah, oh ini kelihatan DNA-nya nih. Kan biasa kayak gitu, kalau di satu pertandingan lah biasanya, MU ketinggalan, kemudian bisa menang, akan dibilang tuh kan, ini DNA MU nih. Padahal karena goblok nih tadi babak pertama kan. Kan? Nah, sebuah DNA itu biasanya akan muncul kalau sudah melewati 3 tadi. Menang dulu, turun, terpuruk, baru menang lagi. Nah, Chelsea ini lagi di fase masih di tengah nih, terpuruk nih. Nah, nanti kalau sudah bisa bounce back, sudah bisa juara Liga Inggris lagi, juara champion lagi gitu, maka akan ada mungkin DNA Chelsea gitu. Terus gimana dengan asumsi bahwa klub tanpa DNA itu memang benar bisa meraih kesuksesan gitu kan? Tapi kesuksesan itu hanya berlangsung secara instan dan klub itu akan gampang dilupakan gitu. Ada asumsi seperti itu gitu kan. Terus berikutnya tadi kamu juga ngomong soal mantan pemain gitu kan. Seberapa krusial menurutmu mantan pemain itu memberi pengaruh di klub mantan klubnya gitu? Karena apa namanya? Aku sempat bicara juga, ngobrol juga sama temanku yang fans Inter. Jadi dia ngomong masalahnya United itu satu,
nggak ada satupun mantan pemain yang terlibat langsung di klub. Itu yang pertama. Bandingkan dengan Milan, bandingkan dengan Inter, bandingkan dengan Juventus. Seberapa gobloknya mereka, seberapa gobloknya pun mereka, core-nya, intinya identitasnya klub itu masih ada di mantan pemain gitu. Terus dia ngomong lagi gini. Nah, kalau misalnya klub sebesar MU nggak ada satupun mantan pemainnya yang menangani klub, yang ikut ambil bagian di manajemen klub, itu artinya ada yang salah dari klub itu gitu. Bisa jadi katanya ini adalah DNA-nya United itu hilang karena nggak ada satupun yang tadi kamu bilang DNA-nya United itu adalah Sir Alex yang diturunkan dari yang diturunkan ke generasi 92 kemudian turun menurun ke generasi Nemanja Vidic, Patrice Evra dan lain-lain, Ronaldo gitu kan. Kemudian rantai itu hilang gitu kan. Dan sampai sekarang makanya United jadi kayak headless chicken, ayam tapi kepalanya nggak ada, lari nggak jelas kemana. Gimana kamu melihat pendapat itu? Nah, jadi kita harus kembali lagi sebenarnya, beda klub, beda karakteristik DNA-nya. Kalau ini mau kita konteksnya bicara MU, DNA MU itu 26 tahun loh dibentuk. Ya kan? Kalau kita mau menempatkan DNA itu di sosok Sir Alex. Jadi kalau misalnya dibilang, coba contoh lah Inter Milan, Juventus, ada pemainnya yang dari dulu, dan itu bisa jadi salah satu bukti harus ada mantan pemain yang jadi penerus DNA-nya gitu. Bukan hanya di MU, kayak di semua tim Inggris hal itu nggak bisa diimplementasikan, ya kan? Apa Bukan kira-kira hanya MU kok. faktor? Apa kira-kira yang bisa membuat klub Inggris nggak bisa menerapkan apa namanya struktur manajerial yang sama dengan klub-klub Italia gitu? Karena memang cara ngebentuk di awalnya itu udah beda. MU itu dibentuk karena ada berapa pemain sih mereka tuh, Gary Neville, Bill Neville, Ryan Giggs. Mereka karena angkatan 92 yang memang cinta tuh sama MU. Bukan karena uang mereka ngebela MU. Di Italia, kenapa misalnya hal itu bisa terjadi? Karena memang orang di sana biasanya bukan money oriented tuh, mereka makanya pergi ke Italia. Walaupun misalnya ini kita konteks bicara awal 90 atau 2000 ya. Ya nggak bisa dipungkiri juga awal-awal pada saat 90 akhir 2000 nonton bola sebenarnya Centrocampo kok nontonnya Liga Italia kok sebenarnya gitu kan. Jadi kenapa di Inggris nggak bisa seperti itu? Karena memang di Inggris dia prosesnya itu lama dia untuk ngebentuk DNA itu. Di Arsenal si Arsene Wenger berapa 20-an tahun juga dia kan ngebentuknya gitu. Liverpool juga karena Liverpool tuh DNA historikalnya tuh karena memang dia dari fanbase-nya memang dinilai di Inggris yang paling apalah ya dibilangnya paling fanatik lah, misalnya fanatik dalam hal masalah chance dan lain-lain lah gitu. Di Italia mereka bisa ngebentuk karena misalnya one man clubnya itu mungkin kayak Paolo Maldini, Francisco Totti. Totti nggak ada kok di Roma terlibat secara manajerial, tapi ada di Roma dia. Nonton aja dia. Ada dia, iya kah? Ada dia perannya kayaknya. Ada orangnya. Secara teknikal nggak ada misalnya kan. Teknikal nggak ada. Kalau Paolo Maldini kan ada memang. Jadi walaupun sekarang sudah nggak dirtek dia kan. Jadi Pavel Nedved juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya implementasi tadi di Spanyol tuh bisa. Kalau misalnya kita lihat Zinedine Zidane, dia bisa berhasil hat-trick Liga Champions karena memang dia sudah melewati masa Los Galacticos dan dia bisa berhasil meraih hat-trick Champions League itu di masa peak-nya Ronaldo. Setelah Ronaldo habis juga dia. Karena memang DNA-nya Madrid itu di Los Galacticos itu tuh. Ya kan? Di Inggris atau di MU apa yang seperti di Italia atau di Spanyol nggak bisa karena memang
mempekerjakan mantan pemain jadi pelatih atau staf pelatih itu dianggap jadi bagian dari DNA Club, itu tidak bisa berjalan langsung musul karena injek DNA itu nggak instan tuh. Di Oke. Italia mungkin ya dari masalah sisi finansial 20 tim itu mungkin pergerakannya hampir merata tuh, nggak ada yang kayak City tiba-tiba keuangannya paling tinggi kan, MU atau Arsenal paling tinggi ininya stadion Betul, betul. baru gitu kan. Di Italia fluktuasi keuangan secara di industri sepak bola itu 20 tim itu kayak hampir mirip tuh pergerakannya. Jadi nggak ada yang misalnya apa ya, pada saat ada satu tim kayak Inter dibeli siapa, Erick Thohir atau siapa itu yang Suning, sempat banyak uangnya kan, Suning. nggak terlalu langsung berimpact kok langsung jadi juara dia kan. Beda kayak City sama Chelsea. City sama Chelsea mereka langsung ada datang apa investor langsung tuh menang tuh kan. Nah, MU kayak gitu bisa nggak? Nggak bisa karena dia memang DNA-nya dia 26 tahun itu terbentuk tuh. Dan dibentuknya itu oleh pemain-pemain yang memang eventnya Man United gitu, bukan yang apa ya. Jadi kalau misalnya Bruno Fernandes pun ini dianggap sebagai misalnya dulu calon-calon pemain yang bisa menerapkan DNA Man United, nggak tahu Nggak persis bisa juga juga. kira-kira memang Bruno ini fan Man United apa atau bertahan berapa lama dia di United. Kalau cuma 5 tahun nggak bakalan sempat tuh terbentuk DNA itu. Gitu. Di Italia fase sepak bolanya karena memang agak slow bisa tuh diterapkan. Jadi sebenarnya tanpa Pavel Nedved pun, tanpa Paolo Maldini pun kayaknya akan baik-baik aja itu Milan sama Juventus gitu. Di Liga Inggris kan Giggs sudah sempat nangani United, Lampard Chelsea, Gerrard di Inggris sudah, kemudian John Terry jadi staff sama Ashley Cole di Chelsea juga nggak jalan juga karena memang beda dia apa ya pergerakan industri sepak bolanya beda, cara ngebentuk DNA-nya berbeda gitu. Jadi makanya aku bilang tadi DNA setiap tim bola ataupun dari negara asal itu berbeda di cara ngebentuknya gitu. Tinggal kita mau ngelihat dari mana. Kalau misalnya kita mau lihat dari sisi historikal DNA sebuah klub sepak bola, ya kita lihat aja berarti MU, Liverpool gitu kan, Milan, Madrid. Madrid itu bisa lagi dibagi lagi DNA-nya. Ada memang dia DNA Los Galacticos dia. Kenapa misalnya itu jadi DNA Real Madrid? Karena hal itu belum tentu bisa diimplementasikan di klub yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena sama seperti DNA aku sama DNA-mu beda tuh. Jadi nggak bisa kayak misalnya tadi yang pendapat temanmu, harusnya yang di Italia bisa seperti itu, di Inggris harusnya kayak gitu tuh. Bayangkan aja kalau MU siapa Giggs kan dia udah jadi asistennya Van Gaal, kemudian jadi caretaker juga kan, nggak ada. Michael Carrick juga cuma 3 pertandingan nggak ada di pertahanan gitu, atau Gary Neville lah jadi panditnya sekarang nyaman-nyaman aja dia gitu kan. Jadi memang prosesnya sekarang tinggal konsekuensinya aja. Sebagai fan klub A, kalau misalnya kayak kita fan United, kita harus siap-siap aja memang harus yang proses yang lama sekali. Masalahnya memungkinkan nggak sekarang punya pelatih yang bisa bertahan puluhan tahun kan? Memungkinkan nggak sebuah manajemen bisa sejalan dengan pelatih. Dulu David Gill dengan Sir Alex itu selalu sejalan tuh kan. Sekarang kayaknya nggak pernah ada yang sejalan nih, gitu. Masalahnya tinggal kayak kapan kira-kira momen itu bisa berubah. Balik lagi ke pertanyaanmu tadi kan, ini DNA bisa dirubah apa enggak, gitu kan? Kalau pertanyaanku justru beda. DNA ini sebenarnya bisa diturunkan apa enggak? Iya. Karena Karena kalau DNA itu misalnya memang DNA aku turun, kan, DNA itu memang turun. iya, Iya. DNA kita kan dari Kakek nenek. kakek nenek kita kan. Pertanyaan sekarang DNA itu sebenarnya bisa diturunkan apa enggak gitu kan? Nah itu justru lebih rumit kayaknya. Karena kalau misalnya harusnya kan memang diturunkan. Iya. Harusnya diturunkan. Masalahnya Harusnya. sekarang nggak diturunkan nih. Nah jadi tinggal dilihat sebenarnya DNA ini ada posisinya di mana? Di owner kah? Di dirtek kah? Di pelatih kah? Di supporter kah? Atau ada yang bilang sebenarnya kayak DNA
Liverpool Everton tuh punya DNA tuh karena bukan hanya derby misalnya, karena memang dari lokasi mereka cuman jarak berapa, nggak sampai 5. 1 kilo Mm, ininya. Jadi klub itu klub stadionnya. sangat kenapa itu punya DNA? Karena DNA itu dibilang unik tuh kan. Jadi derbynya Mm, derby unik tuh, mm. gitu. Jadi kita harus memilah sebenarnya DNA ini mau dilihat dari sisi mana gitu, historical kah, pemain kah, pelatih kah? Gitu. Oke. Tapi memang benar kalau DNA itu diturunkan Hmm, seharusnya gitu kan. hmm, Dan itu diterapkan sama Barcelona hmm, dari Johan Cruyff terus hmm, turun ke La Masia, Akademi La Masia, mantan pemain hmm, Barcelona menerapkan apa yang diterapkan sama Johan Cruyff. hmm, Pemain-pemain muda itu dikasih kurikulum, ya kan? ya, Dan itu akhirnya berkesinambungan sampai sekarang gitu, terlepas dari siapapun manajernya gitu. hmm, Balik ke kasus MU, hmm, kayaknya memang United itu sekarang apa namanya akademinya itu nggak ada lagi tuh yang betul mata rantai DNA-nya tuh rantai hmm, DNA-nya itu putus di hmm, akademi karena nggak ada lagi hmm, tuh mantan-mantan pemain yang menjadi pelatih di tim muda United gitu. hmm, Terus tapi aku mau menyampaikan satu hal soal hmm, apa tadi klub-klub Inggris gitu kan. hmm, Jadi kamu tahu nggak kalau Aston Villa itu ternyata hmm, satu-satunya klub di Inggris, klub Premier League hmm, yang hmm. punya yang namanya Head Head of of culture. Culture. Satu-satunya klub di Premier League Ah, yang punya Head of Culture. hmm, Dan itu Head of Culture itu ternyata hmm, dan itu ternyata Head of Culture itu kerjasama dengan yang namanya Head of Performance, hmm, Head of Performance Psychology, dibantu hmm, sama manajemen senior manajemen, departemen, pemain, hmm, dan kemudian diturunkan ke pelatih gitu. hmm. Balik ke United, United aja lah contoh kasus karena ini klub ini DNA-nya hilang kalau menurutku ya. Ah, Balik ke United lah. United kalau kalau misalnya secara hierarki kan DNA itu piramida kan sebenarnya. hmm, Pemilik, CEO, hmm, manajer, direktur teknik, manajer, pelatih, pemain gitu kan. hmm. Piramidanya United itu dari atas tuh udah hilang gitu, udah yang iya. Jadi apa Iya, yang iya, iya. dilakukan sama Aston Villa sampai sekarang ke klubnya dan itu nggak berjalan di United gitu kan. Hmm. Terus aku satu lagi soal nggak tahu kamu dapat nggak artikel ini di soal Glasgow Rangers. Iya, iya, iya. Dapat, dapat, dapat. Dapat, dapat. Glasgow Rangers itu kan si namanya tuh Graham Murty gitu kan. Hmm, Dia nih ya sok-sokan juga sebenarnya si kawan ini. hmm, Terus hmm, dia merasa Rangers itu hilang identitas, terus formula yang lama hmm. dibuang diganti Iya, iya. dengan formula yang baru gitu kan. Iya, iya. Filosofinya diganti, kurikulumnya diganti, terminologinya diganti, terus Eh, tapi tetap mengedepankan prinsip-prinsipnya Rangers dan eh, tapi taktiknya berevolusi. hmm, Outputnya katanya kulturnya tetap ada gitu. Terus hmm, Ranger kemudian menjelma jadi tim yang attacking base, possession football. hmm, Tapi uniknya Graham Murty ini di Rangers nggak dapat gelar sama sekali. Akhirnya dipecat, hmm. diganti Iya, sama iya. Steven Gerrard. Hmm, Gerrard 3 tahun di Rangers itu akhirnya Rangers gelar juara setelah berapa tahun hmm, dan rekornya Gerrard di Rangers itu nggak pernah kalah, cuma kebobolan 13 gol hmm, dan poinnya 102. Nah, kesimpulannya bisa nggak kesimpulannya kalau misalnya jadi si Graham Murty ini sudah hmm, menanamkan bibit-bibit tuh di Rangers gitu hmm, kan. hmm. Tapi bibit-bibit ini sekalipun dia dipecat gitu, sekalipun dia keluar, tetap masih ada yang harus melanjutkan apa yang dia simpan, dia tanam, Hmm. tapi harus sejalan dengan yang di Yang di hired itu harus mengerti apa yang meneruskan. sebenarnya iya core-nya klub itu gitu. Nah,
balik lagi ke United. Pokoknya balik lagi ke Hmm. United. Kira-kira nih Ten Hmm. Hag, Ten Hag ya sekarang sejalan nggak itu core-nya United dengan Ten Hag? Kalau kita melihat contohnya Rangers, kasusnya Rangers. Hmm. Masalahnya sebelum si Grammy Murty itu ada dan diteruskan sama misalnya Steven Gerrard, kalau aku melihatnya harus, kalaupun misalnya sudah culture-nya, sudah ada kurikulumnya gitu kan, dia harus di akhir harus ada output gelarnya tuh. Harusnya. Ten Hag ini kalau misalnya tidak ada output gelarnya, misalnya dia digantikan nanti akan sulit tuh misalnya jadi ada bekasnya itu nanti jadinya misalnya DNA baru kah atau DNA yang lama kah yang dulu diteruskan gitu. Jadi karena memang eh, semua orang kayaknya parameternya itu kalau masalah DNA selain dari style of play ya. Style of Kalau play. style of play sebenarnya memang itu yang kayaknya apa ya? Kalau misalnya kita bilang Bisa harus sama berubah kayak lah. main 90 dengan yang sekarang ya susah gitu kan. Pemainnya beda, manajernya beda gitu. Tapi kalau masalah outputnya juara, jadi setelah misalnya sudah ada kurikulumnya, ada di data analysnya, ada psikologinya, ada head of culture-nya, kemudian outputnya itu adalah juara, itu bisa dikategorikan dia sudah meninggalkan jejak DNA yang tinggal mau bisa diteruskan apa tidak, gitu. Kalau kami tadi menyinggung yang di Aston Villa sebenarnya, kayaknya mereka jadi satu-satunya tim di Inggris yang punya head of culture yang mau coba uh, mengajarkan mungkin historical DNA Aston Villa dan mau mencoba menanamkan bibit yang baru. Kayaknya mereka hanya untuk memenuhi anu aja kayaknya struktural organisasinya aja. Ini kayak masih kosong nih. Isi aja lah gitu kan. Padahal sebenarnya kira-kira kalau dilihat dari finansial ataupun pemain Aston Villa selama ini, memungkinkan nggak sebuah tim Aston Villa punya nama-nama besar yang akhirnya bisa mendominasi Liga Inggris? Kalau di 10-20 tahun ke depan kayaknya belum ada gitu kan. Karena pada akhirnya misalnya kalau kayak Ranger tuh dia sudah mau coba ngerubah terminologi, prinsipal klub, kurikulum gitu kan. Tapi pada akhirnya juga nanti sama seperti akan diterapkan filosofi gimana Rangers gitu. Memang case-nya karena ini satu itu diteruskan oleh Gerrard dan akhirnya Ranger juara. Juara. Agak sulit juga kita mau mengambil kesimpulan kalau si Grammy Murty itu memang sudah Berhasil. menanamkan ya tonggak DNA-nya gitu. Oke. Karena mungkin bisa jadi karena memang kemarin itu Gerrard lagi bagus-bagus saya pemainnya gitu kan. Dan biasanya kan yang pelatih-pelatih yang baru habis pensiun nih dari mantan pemain itu honeymoon periodnya kan ada tuh. Semua mantan pemain ada tuh. Ole, Lampard gitu kan. Dan sekarang Gerrard di Arab kok dia gitu kan. Nah, jadi kayaknya kalau aku ngelihat sih menilainya tetap nggak bisa kita menafikan kalau misalnya parameter sebuah klub akhirnya punya DNA itu kalau sudah ada outputnya gelar juara gitu. Jadi disitulah satu titik sejarah dituliskan misalnya tinggal penerusnya berikutnya kira-kira gimana melanjutkannya. Jadi kalau di MU, kalau konteks di MU, apa yang dilakukan Ten Hag ini kalau misalnya selama baru cuman Carabao Cup doang, Belum. ya gimana? Belum gitu. Minimal misalnya dia harus juara Liga Inggris sama juara di Eropa gitu. Kalau misalnya pengen ada satu titik nih yang bisa mau diteruskan ke pelatihan selanjutnya gitu. Aku jadi ingat juga nih DNA. DNA itu kalau misalnya contoh nyatanya DNA itu ini sih Athletic Bilbao. Kalau mereka kan Athletic Bilbao sama Real Sociedad kalau nggak salah ya. Real Real Sociedad atau Real apa gitu. Iya Real Sociedad betul. Sociedad kayak yang bos Sociedad yang Sociedad. anu Basque. kan yang Basque. basket kan. Iya Ah, iya kalau iya.
bedanya kan mereka itu DNA-nya secara culture kayaknya, ya Culture, kan? betul, culture. Jadi bukan dalam konteks misalnya style of play gitu, bukan Oke. dalam masalah sisi apa ya Kesuksesan. manajemen, tapi Oh, idealisme masalah pemilihan pemain idealisme. kan, Oke. ya kan? Jadi karena dari basket gitu, ya, ya Hmm. mereka harus pemain dari situ gitu. Jadi eh, beda-beda memang DNA-nya Iya, gitu, iya, klub DNA-nya itu gitu. beda-beda. Hmm. Kalau Barcelona itu sebenarnya DNA-nya mereka itu di style of play, Hmm. di akademi, atau di culture. Nah, jadi kenapa dibilang DNA itu unik kan? Hmm. DNA itu kalau misalnya kalau kita searching di Google kan dibentuknya itu eh, apa ya? Susunan Kayak ya. untayan yang Hmm. banyak tuh kan, tapi Mm-mm. nyambung, Nyambung, ya, 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 ya. ya kan? Nggak ada Hmm. yang putus tuh. Nah, Hmm. apa yang di Barcelona itu dibanding kalau misalnya di klub lain, Barcelona itu lebih panjang aja dia untayannya. Hmm. Dia mulai dari La Lebih kompleks Masia, lah ya, lebih kompleks lah ya, untayannya. Hmm. apa yang tiki taka yang diterapkan tim senior sebenarnya itu yang memang dia diterapkan di La Di Masia, akademi. ya kan, di Hmm. akademinya kan. Dan Hmm. apa yang biasanya pemain akademi akan naik ke Barcelona itu bukan dalam kayak penerapan seperti di MU. Nanti kalau misalnya kayak dia udah jago baru dipromosi tuh. Hmm. Kalau di Barcelona kayaknya sebelum orang kenal pun kayak yang sekarang si Jamal siapa tuh yang Lamine Yamal, Lamine Lamine lama. Hah? yang itulah kan 15 tahun gitu kan. Ah, ah. Eh, Kayaknya belum terlalu kenal orang karena memang dia DNA seperti itu langsung dipromosikan dan cara mainnya juga mau kayak sekarang dengan yang dulu tiki takanya seperti itu total footballnya gitu. Jadi Hmm. ya beda Barcelona itu cuma lebih panjang aja dia rangkaian DNA-nya gitu dibanding yang lain gitu. Ibaratnya tuh kalau Barcelona ada tambahan DNA Academy Players gitu. Di Hmm. Madrid itu rantaian Academy Players itu hilang tuh. Iya, Itu tuh iya nggak diganti ada dia. itu sequence DNA-nya tuh diganti sama Hmm. pemain muda dari Brazil, Argentina Hmm. yang usianya masih 15-16 tahun terus dibawa ke Madrid gitu. Atau Hmm. kalau enggak itu sequence-nya diganti sama pemain kelas bintang yang tadi kamu bilang Los Galacticos. Makanya Hmm. terbentuk itu DNA-nya Madrid. Nah, DNA Madrid itu aku ngelihatnya mastermind-nya tuh di Florentino Perez. Di Oke. Los Galacticos-nya ya. Jadi Hmm. di awal DNA-nya itu mastermind-nya itu ada Florentino Perez. Perez. Walaupun misalnya Los Galacticos belum tentu juga nih Los Galacticos ini kalau misalnya bukan Bukan Florentino Perez Perez ininya berhasil, iya ya. bisa berjalan nih DNA Los Galacticos-nya gitu. Hmm. Jadi Hmm. memang walaupun misalnya tadi banyak aspek-aspeknya gitu kan, panjang Hmm. misalnya gitu. Tetap memang ada satu aspek Paling yang dia memang menonjol. dominannya. Hmm. Iya, Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau misalnya kayak kalau di MU lah mastermind-nya ya Sir Alex gitu kan. Hmm. Kalau Hmm. misalnya di Arsenal walaupun sekarang memang sudah menyuruh ya Arsene Wenger dulu menjadi mastermind-nya juga gitu. Jadi Betul. Betul. Madrid itu Florentino Perez tuh mastermind-nya dia. Barcelonanya itu sendiri, ya kan? Iya. Hmm. Athletic Bilbao culture-nya. Iya. Hmm. Chelsea Chelsea dia lagi 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 mau menyusun. menuju sebenarnya. Tapi masalahnya sudah breakdown duluan gitu karena Oke, kasus si Abramovich gitu. Jadi ya. case by case sebenarnya kalau misalnya kita lihat. Hmm. Hmm. Manchester City bagaimana? Dia ini lagi menyusun sejarahnya. Jadi kalau aku lihat mungkin 20 tahun lagi baru akan ada nanti orang yang membicarakan masalah DNA Manchester City gitu. Jadi Hmm. Jadi kita ya, bisa mengatakan kalau DNA-nya Manchester City itu adalah gabungan dari uh, filosofinya Pep Guardiola yang hmm, kemudian ditunjang sama manajer owner, finansial klub yang bagus, iya kan? hmm, Dan akhirnya terbentuklah DNA-nya Manchester City itu seperti sekarang gitu. Jadi iya, dalam 10-20 tahun ke depan DNA-nya Manchester City itu harusnya diturunkannya dari sekarang gitu kan. iya. Jadi pada Mereka lagi saat menciptakan nih. ah, ah. Hmm, Jadi ketika 20 tahun ke depan nanti Manchester City itu nggak seperti ini, itu hmm, artinya mata rantai DNA-nya putus seperti United sekarang. betul.
Oke, 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 Jadi oke. sebenarnya fan yang lagi menikmati timnya lagi berjaya itu pada saat mereka lagi membentuk DNA-nya, Hmm. bukan lagi. Jadi mungkin kan fans yang 92.000 itu di United itu it- itu lagi ngebentuk DNA dan itu yang sekarang lagi kita bicarain, Iya, 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 betul, betul, ya kan? betul, 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 betul. Nah, kita lagi ngebicarain ini karena memang United lagi nggak ada DNA-nya Iya, 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 dan iya, kita iya. nggak bisa menikmati kemenangan dan yang harusnya outputnya juara tadi kan. Jadi eh ya apa yang City sekarang terapkan ini mereka lagi ngebentuk DNA-nya untuk berapa dekade, 2 dekade berikutnya. Dan kalau misalnya nanti Pep dan ownernya sudah berganti, ya kemungkinannya dua, tinggal kira-kira dia bisa diturunkan apa tidak gitu. Kalau nggak bisa diturunkan, Artinya fasenya bikin akan DNA seperti baru. sekarang ini. Hmm. Iya. Hmm. Tapi tadi kamu ngomong Liverpool itu aku jadi kepikiran loh. Kalau misalnya kita Ah, flashback ya, flashback 20 tahun ah, ke terakhir gitu. ya. Liverpool itu sekacurut-kacurutnya ini tim, Hmm, identitasnya tetap ada loh. Sekalipun mereka ganti pelatih, hmm, ganti staff, ganti pemilik hmm, juga gitu, tetap aja Liverpool ini Liverpool yang istilahnya bisa dibilang disegani dan punya hmm, nama gitu di entah hmm. itu di liga ataupun di Eropa gitu. Mungkin nggak sih kalau Liverpool itu sebenarnya DNA-nya tuh di Dia mereka fansnya. di supporter, di kop, Iya kan? di dekop mereka. Iya, iya. Jadi eh, masalahnya kan selama misalnya Liverpool itu ada di kota Liverpool dan stadionnya di Hmm. Anfield dengan dekopnya, Mm-mm. iya kayaknya mau berapa tahun ke depan pun akan tetap jadi selalu disegani mau di Inggris ataupun di Eropa gitu. Jadi Hmm. memang aspek DNA-nya mereka itu ada di fanbase-nya gitu, di historical fanbase-nya dia gitu. Dan di Mm-mm. historical Anfield-nya sendiri pun mungkin akan berbeda atmosfernya kalau misalnya nanti ownernya Liverpool Memutuskan untuk pindah stadion. memindahkan pindah Hmm. stadion gitu kan. Sama seperti kayak pas Arsenal dari Highbury ke Emirates kan itu ada masa transisi gimana atmosfernya Highbury itu kayaknya kalau Ya. bola sudah di kakinya Pires sama Hmm. Ljungberg sudah pasti akhirnya gol di kakinya Thierry Henry gitu kan. Jadi Ya. di Liverpool tuh kalau aku lihat historical fan base-nya sih yang jadi DNA-nya. Hmm. Nah, satu lagi nih. Hmm. Spurs sekarang ada di fase mana? Apakah ini cuma uji coba rekayasa genetik atau Uh, Spurs lagi menyusun menyusun rangkaian DNA-nya mereka? Sebenarnya supaya lebih cepat ini mereka itu lagi di masa oase sebenarnya ini. Jadi nggak tahu ini lagi uji coba merangkai DNA. Sebenarnya masih terlalu dini juga karena Hmm, tetap pada akhirnya itu sebenarnya harus dilihat dari outputnya sih. oke. Apakah tim ini ada sudah dihasilkan atau belum gitu. Hmm, Mungkin dari aspek style of play hmm, bisa gitu. Mungkin hmm, lagi menanjak nih gitu. Lagi itu mereka lagi tahap itu gitu. Cuman hmm. kalau misalnya kira-kira dari youth policy-nya kemudian dari fanbase-nya kayaknya fanbase Spurs nggak tahu kita berapa tahun lagi nanti bakalan ada misalnya yang walaupun di YouTube itu Die Hard Spurs itu banyak yang anu ya yang apa live reaction dulu ya kan jadi Iya, cuman ya. kalau misalnya sekarang Spurs kayaknya masih di aspek style of play aja karena ditangani sama Postecoglou gitu. Tapi kalau misalnya di output bakalan mencatatkan sejarah, mencatatkan raihan gelar beruntun, mendapatkan gelar yang banyak dalam satu periode waktu kayaknya masih belum gitu. Masih jauh dari rangkaian DNA-nya itu masih jauh dari kata selesai ya. Iya, masih jauh Roma. Masih jauh. Oke, sepertinya cukup ya. Iya. Mm-mm. Jadi intinya ya klub DNA itu ya memang DNA beda-beda, unik, nggak Mm-mm. ada yang sama satu sama lain gitu. Kalaupun Mm-mm. diambil ya yang diambil cuma sekecil sekecil anu aja, secuil aja yang diambil. Dan Mm-mm. itu yang Ada yang diterap. DNA misalnya DNA teknis dan non teknis misalnya. Ada yang Hmm, misalnya dilihat dari DNA
mentality gitu kan. Mm-mm. Gimana kenapa ada misalnya Virgi Time? Mm. Karena memang dulu MU sering banyak cetak gol di menit-menit akhir gitu kan. Mm. Itu menunjukkan untuk merefleksikan mentalitasnya gitu. Ada yang memang mentalitasnya itu DNA-nya jadi short mentality dengan long mentality. Kalau short mentality itu kayak misalnya per pertandingan. Kalau Mm. misalnya yang long mentality, kalau misalnya gimana dia kayak Liverpool di Champions League yang juara di Istanbul. Nah, Ya, itu ya, itu ya, itu ya, ya. sama-sama mentality sebenarnya kan, sama-sama uh, bisa dibilang non teknis sebenarnya gitu. Jadi Hmm. ada yang sebenarnya DNA secara teknis, ada non teknisnya gitu. Oke, tadi kan kamu ngomong short mentality, long mentality gitu kan. Iya, Eh, United identiknya dengan Fergie Time pada saat iya. dilatih era Sir Alex Ferguson. Kemudian sempat muncul lagi di pertandingan terakhir kemarin itu ada muncul tuh DNA Fergie Time-nya gitu. Mm, Eh, ini seberapa besar korelasinya terhadap mm. eh, kurikulum? Maksudnya gini, yang seperti mentality seperti ini itu kan harusnya dipupuk sejak awal gitu kan. Iya. Mungkin mungkin nggak ini hal yang sebenarnya krusial tapi mungkin manajer sekarang nggak terlalu menganggap hal itu dan akhirnya dihilangkan dari kurikulumnya gitu kan. Mm, Mungkin nggak rantai sequence yang ini tuh diputus terus diganti dengan hal lain gitu. Terus mm. kemudian yang satu lagi, DNA itu ada kaitannya dengan idealisme atau pragmatisme satu tim atau seorang manajer nggak sih? Iya. Yang kedua dulu ya. Nah, Jadi eh kalau misalnya masalah idealisme dan pragmatisme, hmm, selama eh memang ada outputnya, itu bisa jadi ininya apa? Jalannya untuk membentuk DNA-nya. Oke. Jadi eh sebenarnya kenapa klub itu banyak beda-beda DNA-nya? Karena memang beda-beda caranya. hmm, Yang penting sebenarnya goalnya itu ada tuh. Ada ada resultnya tuh, ada hasilnya tuh. Kalau hmm, misalnya pun dengan pragmatisme seperti yang di Atletico Madrid hmm, si Diego Simeone, ya kan, dengan pertahanan Grendelnya yang pemainnya yang sangat apa totalitas gitu kan, walaupun mau lawan siapapun mereka punya idealisme harus pragmatis gitu kan. Eh, jadi dihalal-halalkan aja caranya hmm, selama keinginannya tercapai. hmm, Yang masalah itu kayak masa-masanya Mourinho di MU. Mourinho punya pemain yang kayaknya harusnya nggak perlu bertahan, tapi dia masih tetap idealis tuh dengan gayanya gimana yang penting menang 1-0 aja, nggak apa-apa gitu kan. Padahal orang udah bosen kan, bisa loh menyerang gitu loh, main di Old Trafford gitu. Tapi hmm. eh ya selama memang hasil akhirnya tercapai sebenarnya Sah-sah aja. eh, sah-sah aja gitu. Mau ada hubungannya ke idealisme klub kah misalnya atau gimana pragmatismenya gitu. Jadi kayaknya nggak masalah sih selama memang ada hasil akhirnya gitu. Yang pertama tadi apa? Lupa aku. Yang pertama tadi tuh apa tadi aku bilang ya? Oh, ini long mentality sama short mentality. Itu bisa Di, eh, dirubah ya, iya, diganti. iya. Bisa aja sebenarnya selama memang pelatih itu bisa melihat siapa pemain yang dimiliki. Hmm. Kalau misalnya kayak Virgi Time itu kenapa itu bisa terjadi? Karena memang rata-rata 11 pemain yang dimiliki Ferguson dulu itu memang pemain yang bermain untuk Play for the badge. iya, play for the match kan, bukan Iya. yang misalnya kayak kita mengharapkan Sancho
Lari terus 90 menit sampai plot akhir di tim wasit, Martial harus kita harapkan berlari terus, nggak bisa gitu kan. Dulu tuh se-underratednya misalnya Phil Neville, Nicky Butt gitu kan. Daron Tapi Gibson. mereka bisa tuh fight tuh sampai menit akhir. Jadi yang bikin versi time itu sebenarnya bukan hanya golnya kan. Gimana pemain itu sporadis tuh melakukan pola penyerangannya, bukan hanya memanfaatkan scrimmage misalnya ada memanfaatkan kesalahan lawan, tapi gimana mentality itu kan 90 menit tuh main terus tuh. Karena mereka memang mencintai klub itu, bukan yang bermain hanya mengharapkan berapa gaji mingguannya. Dulu kayaknya Iya. kita nggak pernah dengar berita di awal 2000-an gaji mingguan pemain kan. Sekarang 350K gitu kan, 200K. Karena memang sudah money oriented rata-rata kayaknya pemain gitu. Jadi kalau mau diganti bisa aja kalau misalnya memang pelatihnya bisa membaca pemain yang dia miliki. Kira-kira ini pemain memang bisa, kalau bisa kill the game dari awal sebenarnya ngapain harus versi time kan? Yang bikin versi time itu kan sebenarnya karena memang pemainnya dulu nggak jago-jago banget. Ferguson nggak jago-jago banget meracik taktik kan. Iya, Kalau man dia manajemennya jago, yang bagus. kalau dia kayak jago kayak Pep, udah dari awal tuh banyak gol-golnya kan. Jadi memang karena sekarang kalau misalnya Ten Hag dia bisa ngelihat pemainnya dia punya itu kira-kira dia satu visi, satu misi nggak dengan pemainnya, ya bisa aja dirubah kayaknya. Yang versi time itu sebenarnya hanya untuk karena memang bagian dari sejarah aja sebenarnya, bukan dari karena memang lagi ditanamkan sama si kepala Si botak Ten Hag. kampret ini, ya kan? Iya, 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 betul, 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 betul. Oke, 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 oke. Jadi kesimpulannya adalah DNA itu memang sama seperti DNA yang di tubuh manusia, di manusia gitu, di makhluk hidup lainnya gitu. Nggak ada yang sama gitu. Sequence-nya tuh beda-beda, tiap merantainya tuh beda-beda gitu. Dan biasanya kamu kira-kira kalau misalnya ini dalam konteks manusia, dalam momen apa biasanya DNA itu dibutuhkan? Dalam momen apa? Dalam momen apa? Biasanya kan dalam momen pada saat ada nyawa yang hilang kan? Iya, 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 untuk nyari Ada bencana ininya. misalnya kan? Dan itu yang dialami MU sekarang, makanya kita ngomongin DNA. Iya, iya, United itu dalam bencana. Jadi iya. dalam ada yang hilang kan? Kalau kayak bencana misalnya ada yang korban tenggelam supaya Iya, kita tahu harus itu nyari siapa siapa. itu. Iya, Nah, iya. itu baru dicari DNA-nya. Nah, kita lagi Apa cari yang DNA apa yang MU nih. tersisa dari korban itu yang diotopsi terus dicari diolah di forensik dan segala macam udah Akhirnya ketahuan ketemu lah. kan. Oh, ini Ketemu anggota ya. keluarganya ini. Nah, ini Iya. kita sekarang lagi mengalami fase itu tuh. Lagi ada bencana nih. Dan sampai sekarang kita nggak tahu loh. Iya. Kita nggak tahu loh sebenarnya sampai sekarang tuh. Hmm. Jadi sebenarnya Walaupun dulu arahnya kayaknya dibilang Evra apa United Way kalau salah ya, Evra United bilang kan. Way. Iya, iya, iya. ah, Walaupun misalnya yang United Way itu kalau nggak salah spesifiknya dia bilang masalah formasi 4-4-2 sebenarnya. Punya dua winger kanan kiri yang konteks Beckham sama Ryan Giggs sebenarnya kan. Nah, Ya. ini sama Ronaldo kalau dia Ah, bilangnya itu. Ya itu dia. Jadi kita sudah sementara dalam proses otopsi forensik tapi Hmm. belum ketahuan sebenarnya. Itulah karena sudah terlalu lama ininya. Iya. Ya sama lah kayak manusia juga kan. Terlalu lama Hmm. hidup, tahu-tahu mati. Aduh. Hmm. Aduh. Oke. Ya. Eh, sepertinya cukup ya. Tapi kalau misalnya sorry, Oke. kita sambung Lanjut, sedikit. lanjut, lanjut. Silahkan, silahkan. Kira-kira DNA sepak bola ini hanya ada di klub atau ada di timnas juga? Nah, aku sebenarnya dapat juga tuh. Aku yakin kamu pasti juga dapat. Tentang Ancelotti menyebut timnas Inggris. Gak tahu, kamu dapat gak?
Dapat aku, dapat. Yang dia ngomong kalau misalnya dia ngomong di bukunya di Quiet Leadership, yang dia Hmm. ngomong kalau Inggris, kalau misalnya dia If harus I had to pergi go to perang, war, iya, if I had to go hmm, to war, I will go with the hmm, English, not hmm. Italian, not French, karena Iya, menurutnya iya, Inggris iya. itu warrior gitu. Iya. Kalau di timnas ya, Nah, ini sebenarnya bis, bisa sama enggak sih, tapi aku lebih melihatnya sebagai eh, nggak bisa sih diterapkan di timnas ini. DNA timnas itu nggak ada. nggak Kalau ada ya. menurutku nggak ada. Hmm. Ini karena Karena memang agak susah Kak. hmm, Pola latihan, ya, kumpul, main itu mm, nggak seintens dan sesering kayak misalnya di level di klub klub, kan. mm. Jadi kalau mau untuk ngebentuk DNA itu ya Proses nggak panjang. bisa, nggak instan, dia nggak bisa Mm. gitu. Makanya makanya itu mau siapapun pelatihnya Inggris dari Sven-Goran Hmm. Eriksson, Glenn Hoddle, terus sekarang Gareth Southgate, ya Inggris ya seperti itu, nggak ya Iya ya. mau dipoles seperti apapun, ya Inggris tuh kayak gitu gitu. Hmm.